Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansah dengan NIM 2003061120 dari Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi ternak unggas, yaitu Anas platyrhynchus domesticus atau itik jantan. Untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dari dosen pengampu Ibu Tati Pudiana Syari SPT MP. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistematika Anas platyrhynchus domesticus. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Class Aves, Ordo Anseriformis, Subordo Anseri, Family Anatidae, Subfamily Anatinae, Tribus Anatini, genus Anas, spesies Anas platyrhynchus. Selanjutnya anatomi eksternal. Yang pertama caput, yang kedua kolum, yang ketiga trunkus, yang keempat ekstremitas anterior, yang kelima ekstremitas posterior, keenam kaudal. Selanjutnya kaput. Kaput terdiri atas rostrum, disusun oleh maksila dan manibula. Selanjutnya capumoris. Selanjutnya nares. Selanjutnya organulpisus. Selanjutnya porus acousticus externus. Susunan anatomi bulu. Yang pertama plume, yang kedua plumule, yang ketiga phyloplume. Pada plume terdiri dari 3 bagian, yaitu calamus, rachis, pen. Selanjutnya anatomi bulu menurut letaknya. Yang pertama tetrikes, bulu yang menutupi badan. Selanjutnya rectrices, bulu yang menutupi ekor. Selanjutnya remiges, yaitu bulu yang menutupi sayap. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas anterior. Yang pertama humerus, yang kedua radius, yang ketiga ulna, yang keempat ossa carpalia, dan yang kelima yaitu digiti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstremitas posterior. Yang pertama femur, yang kedua patella, yang ketiga tibiotarsus, yaitu persatuan tibia dengan tarsalia. Dan keempat fibula, tulang betis. Kelima tarsometatarsus, yaitu persatuan antara tarsalia dengan metatarsalia. Keenam phalanges. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi internal. Topografi organ bagian dalam yang terlihat saat pertama kali dibedah, yaitu cord, kedua hepat, ketiga vesica velea, keempat proventriculus dan ventriculus, keenam pulmo, ketujuh intestinum tenu, terdiri dari 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, dan yang terakhir yaitu ren. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema digestivus atau sistem pencernaan. Pertama rostrum, esophagus, cloac, proventriculus, ventriculus, ijat, intestinum tenu yang terdiri dari duodenum, jejunum, ileum, cloaca, dan hepar. Pada sistem pencernaan dimulai dari rostrum ke cloac. Mulai terdapat glandula salvarius,
atau kelenjar ludah yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan menelan makanan. Di esofagus makanan hanya lewat. Makanan masuk ke crop. Pada ventriculus adanya penambahan enzim pepsin dan HCl terkait dengan pencernaan protein. Pada gizzard merupakan bagian dari ventriculus bagian bawah terjadi pelumasan makanan. Otot pada gizzard terdapat otot yang keras, oleh sebab itu pakan dapat lunak. Pada gizzard terdapat grid mirip bebatuan kecil yang membantu menghaluskan makanan, biasanya berasal dari mineral dan merupakan sumber mineral bagi ternak itu sendiri dan akan ikut halus dan diserap dalam intestinum tenu. Dalam gizzard setelah dibelah dua, terdapat lapisan berwarna kuning yang kasar berfungsi untuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema sirkulatoria atau sistem peredaran darah. Port dibelah menjadi dua, terdapat right atrium, right ventricle, dan left atrium dan left ventricle. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema respiratoria atau sistem pernapasan. Diawali dengan udara masuk ke nares, lalu masuk ke trakea, kemudian masuk ke bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea atau batang tenggorokan terletak setelah trakea sebelum pulmo, kemudian masuk ke pulmo. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema urogenitalia atau sistem reproduksi. Terdapat ren yang berdekatan dengan epididymis. Bagian ginjal, epididymis, dan ujung kloaka tidak berpisah. Testis merupakan tempat sperma direproduksi, kemudian dari testis disalurkan ke ureter melalui vas deferens. Vas deferens merupakan saluran penghubung antara testis dan ureter. Ureter akan dikeluarkan melalui kloaka dan ureter akan masuk ke vagina, anus, Platyrhynchus domesticus betina dan menyalurkan spermanya ke vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem saraf atau sistema nervosum. Tersusun dari cerebellum, medulla oblongata, medulla spinalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu organ tambahan atau aksesoris. Yang pertama, pankreas sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Yang kedua, kantung empedu berfungsi mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, dan membantu penyerapan lemak. Yang ketiga, hepar berfungsi sekresi empedu, detoksifikasi racun, dan produksi empedu. Sekian dari saya mengenai anatomi ternak unggas, anas, Platyrhynchus domesticus. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.